Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Ali Maksum, Bapak Kiai Haji Nilzam Yahya. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Ridwan M. Nur selaku pengampu guru mata pelajaran akhlak mafudhot. Yang saya hormati guru-guru Madrasah Sanawiyah Ali Maksum serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya berpidato, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sazia Alena Nisa dari kelas 9E. Kali ini saya akan membahas tentang pentingnya niat thalabul ilmi yang saya ambil dari bab yang sudah saya pelajari, yaitu al-ilmu nurun, dari bab 1. Ilmu itu bagaikan cahaya. Maksud dari kalimat tersebut adalah ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi dalam kebodohan. Orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan jalan baginya oleh Allah untuk menuntut ilmu. Tak lupa juga kita sebagai santri seharusnya setiap harinya untuk berniat thalabul ilmi agar selalu istiqomah. Niat thalabul ilmi hanya untuk Allah Ta'ala, bukan untuk siapa-siapa. Adapun hadis riwayat Imam Muslim, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka thariqan yalqamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Artinya, barang siapa yang menuju jalan mencari ilmu, maka akan diberikan kemudahan mencari ilmu, maka akan dimudahkan jalan untuk menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim hendaklah kita menuntut ilmu dengan istiqomah, karena hukumnya menuntut ilmu itu wajib. Adapun syairnya yaitu ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa inna qad kabiral qawmi la ilma indahu sabirun idal tafat alaihi jahafilu wa inna sagiral qawmi kana aliman kabiron idal tafat alaihi mahafilu. Maksud dari syair tersebut adalah orang yang mempunyai ilmu jika berada di dalam suatu kaum, ia akan merasa besar, ia akan merasa percaya diri karena dia berilmu. Tapi jika orang yang tidak mempunyai ilmu, jika berada di dalam suatu kaum, ia akan terlihat kecil atau merasa minder. Adapun jika orang sedang menuntut ilmu, maka ia akan merasakan pahit getir kerasnya sikap guru, karena kokohnya ilmu ada dalam kepedihan. Seorang yang ingin sukses dan bahagia di dunia saja membutuhkan ilmu untuk meraihnya. Apalagi jika kita ingin sukses di dalam dunia akhirat, tentu juga ada ilmunya. Ilmu agama itu sangatlah penting dalam kehidupan seorang muslim. Ilmu agama adalah fondasi kehidupan seorang muslim. Ilmu agama adalah petunjuk agar kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka tak heran betapa banyak di antara kaum muslimin yang terjerumus dalam keharaman, sementara ia tidak menyadarinya. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena minimnya ilmu agama yang dimiliki oleh kaum muslimin pada umumnya. Maka dari itu, menuntut ilmu sangatlah penting bagi seorang muslim, baik itu ilmu yang menunjuk kehidupan kita di dunia ataupun ilmu yang membawa kesuksesan kehidupan di akhirat. Namun nyatanya banyak umat Islam yang saat ini justru sibuk menuntut ilmu dunia dan melupakan ilmu akhirat. Padahal Allah benci dengan orang yang demikian. Akan tetapi, apabila kedua ilmu tersebut dapat kita kuasai, maka itulah yang paling ideal atau yang benar. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang muslim yang berilmu. Disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu fa'illahul ladina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Keutamaan yang menuntut ilmu yang kedua adalah akan dimudahkan jalan menuju surga. Seperti yang sudah saya sebutkan dari hadis sebelumnya, masalaka thariqan yalqamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah.
Keutamaan menuntut ilmu yang ketiga adalah bahwa malaikat merendahkan sayapnya untuk para penuntut ilmu karena senang dengan mereka. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal malaikata la tad'u ujtihataha ridha li talibil ilmi." Dan sesungguhnya para malaikat merendahkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Dawud. Keutamaan menuntut ilmu yang keempat adalah bahwa orang yang berilmu itu didoakan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan-ikan dan air agar diampuni dosanya. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hiyata nafi jawafil ma'i." Dan sesungguhnya orang yang berilmu itu para penghuni langit dan bumi, bahkan ikan di laut memohon ampun untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ilmu yang kelima adalah orang yang menuntut ilmu lebih utama dibandingkan orang yang ahli ibadah. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah ilmu itu bagaikan cahaya yang menerangi dalam suatu kebodohan. Ilmu juga bisa mengangkat derajat seseorang di mata Allah atau di mata orang lain. Tak lupa juga kita sebagai seorang muslim selalu untuk memperbaharui niat menuntut ilmu agar selalu istiqomah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.